wabarakatuh. Balik lagi di channel Citra Mentality. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, mungkin di beberapa minggu yang lalu kita membuka segmen tentang sejarah. Sejarah yang pertama kita bahas yaitu sejarah Gunung Gede Pangrango. Untuk kali ini kita akan membahas sejarah yang ada di gunung tertinggi Jawa Barat. Kalian tahu nggak sih gunung tertinggi di Jawa Barat itu apa? Kalian penasaran? Jangan lupa untuk saksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi pemberitahuannya supaya mendapat informasi video selanjutnya. Oke, kita mulai dari sejarah. Jadi, nama Gunung Ciremai diambil dari kata pencecereman atau yang artinya perundungan para wali. Kenapa sih dikatakan perundungan para wali? Karena masyarakat dahulu percaya para wali Songo mendatangi puncak Gunung Ciremai untuk melakukan perlindungan. Tidak hanya itu, Gunung Ciremai merupakan gunung api kerucut yang berada di Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Majalengka. Dengan ketinggian yang mencapai 3078 mdpl, menjadikannya gunung tertinggi di Jawa Barat. Tidak hanya itu, Gunung Ciremai memiliki titik bekas letusan yang dinamakan Gua Walet. Dan bagi yang belum tahu, Gunung Ciremai memiliki 4 jalur pendakian, yaitu Via Apuy, Via Linggarjati, Via Paluntungan, serta yang terbaru adalah Via Saderehe. Dan bagi kalian yang ingin mengunjungi atau melihat Gua Walet ini bisa melalui Via Apuy serta Via Paluntungan. Gunung Ciremai merupakan gunung api generasi ketiga yang terbentuk pada kala Holosen atau terjadi sekitar 7.000 tahun yang lalu. Kenapa dikatakan yang ketiga? Yang kedua dan pertamanya itu apa? Jadi yang pertama ini adalah gunung api Pleistosen yang terdapat di sebelah Gunung Ciremai. Sedangkan yang kedua adalah Gunung Geger Halam yang sebelum runtuh membentuk kaldera Geger Halam. Letusan Gunung Ciremai tercatat sejak tahun 1698 dan yang terakhir kali adalah 1937 yang memiliki selama waktu istirahat terpendek yaitu selama 3 tahun dan yang terlama adalah 112 tahun. Kejadian gempa yang merusak sejumlah bangunan di daerah Majak dan Telaga sebelah barat Gunung Ciremai pada tahun 1990 dan pada tahun 2001 getarannya terasa hingga desa Cilimus di sebelah timur Gunung Ciremai. Oke, selanjutnya adalah legenda. Jadi legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi berkaitan dengan sejarah ataupun tokoh dalam sejarah. Seperti di gunung lain, Gunung Ciremai ini memiliki legenda. Salah satunya adalah keberadaan Batu Lingga. Keberadaan Batu Lingga itu terdapat di ketinggian 2.200 mdpl yang secara visual lokasi camp ini terdapat sebuah batu yang dipagari oleh dahan kayu. Penampakan batu inilah yang dianggap oleh ranger serta masyarakat sebagai Batu Lingga. Sebenarnya Batu Lingga itu besar, namun pada pertengahan tahun 2000-an batu ini hilang entah kemana. Hingga beberapa tahun kemudian para ranger berinisiatif untuk menyusun kembali batu ini guna menghidupkan kembali sejarah serta legenda yang ada di Gunung Ciremai. Namun versi lain mengatakan sebagai jalan yang dapat tembus ke kawah ganda. Pasalnya, ketinggian Batu Lingga ini sejajar dengan dasar kawah Gunung Ciremai. Tidak hanya itu, menurut tokoh sekitar, dahulu kala tempat ini dijadikan tempat untuk awal penjajahan oleh bangsa Portugis. Tentara Portugis memiliki niat untuk menghabisi para tokoh adat termasuk para ulama. Karena peran ulama di tanah Jawa ini cukup besar dalam menentang penjajahan. Karena kerasa penjajahan, Sunan Giri memutuskan untuk mendatangi Gunung Ciremai guna melakukan pemberontakan kepada bangsa Portugis. Saat melakukan perjalanan menuju Gunung Ciremai ini, rombongan pasukan Sunan Giri dipimpin oleh seorang kakek yang bernama Satya Kamuran. Satya Kamuran merupakan kakek dari Sunan Giri. Karena kondisi kakek Sunan Giri yang sudah sepuh, beliau memutuskan untuk mempersilahkan pasukan serta Sunan Giri melanjutkan perjalanannya. Sembari istirahat, Satya Kamuran bersemedi di sebuah batu yang cukup besar atau yang disebut sebagai Moka Gunung Ciremai. Satya Kamuran akhirnya memutuskan untuk bersemedi di batu tersebut hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat sekitar menyebutnya sebagai makam Moka Gunung Ciremai. Alkisah pada abad ke-16 atau tahun 1521 sampai 1530, Sunan Gunung Jati melakukan tadabur alam ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Konon, setelah Sunan Gunung Jati meninggalkan Batu Lingga, Ngiringgi datang ke tempat ini untuk menggantikan sang Sunan dengan ditemani oleh 2 ekor macan tutul kesayangannya.
Nyilinggi bertapa di batu ini untuk mendapatkan ilmu kebudayaan. Namun pada prosesnya, Nyilinggi dikisahkan gagal dalam tapa barata, sehingga tidak mendapatkan ilmu yang diinginkannya. Hingga beberapa saat kemudian, Nyilinggi meninggal dunia, sedangkan 2 ekor macan tutul kesayangannya ini raib entah kemana. Dan pada waktu tertentu, Nyilinggi menampakkan sosok dirinya. Tidak hanya cerita Sunan Gunung Jati serta Nyilinggi, konon dipercaya di puncak Gunung Ciremai terdapat sebuah kerajaan dan ratu penyihir. Ratu penyihir ini memiliki ilmu yang sangat sakti mandraguna sehingga membuat masyarakat takut. Nama ratu tersebut adalah Nini Pelet, seorang penyihir dengan aliran ilmu hitam yang termasyhur di Jawa Barat. Selain Nini Pelet ini, terdapat seorang petapa sakti yang bernama Ki Buyut Manguntapa. Kesaktian Ki Buyut Manguntapa juga cukup terkenal, namun tidak seperti Nini Pelet. Ia menggunakan ilmunya untuk membantu serta menolong sesama. Menurut cerita, Ki Buyut Manguntapa ini menulis sebuah kitab yang di dalamnya terdapat berbagai ajian sakti. Kitab tersebut bernama Mantra Asmara. Kitab tempat menyimpan sejumlah ilmu yang dimiliki oleh petapa sakti ini diinginkan oleh semua orang, tak terkecuali oleh Nini Pelet. Dengan ilmu hitam yang dimilikinya, Nini Pelet berhasil merebut kitab tersebut dari Ki Buyut Manguntapa yang di dalamnya terdapat ajian jaran goyang. Jaran goyang ini adalah mantra yang dikenal ampuh untuk meluluhkan hati lawan jenis. Dengan mantra ini, bisa saja Nini Pelet menggait pasukan untuk berbuat kejahatan. Ki Buyut menjadi resah akibat direbutnya kitab tersebut. Ia takut kitab tersebut akan mendatangkan bencana karena digunakan oleh orang yang salah. Akhirnya, ia mengutus seorang muridnya yang bernama Restu Singgi untuk merebut kembali kitab tersebut dari Nini Pelet. Oke, jadi kisah antara Nini Pelet serta Ki Buyut Manguntapa ini sempat disiarkan melalui serial Sandiwara pada radio pada tahun 1980-an. Disclaimer ya, terlepas benar atau tidaknya cerita ini, satu hal yang perlu kita ingat adalah bercerita atau mendongeng merupakan budaya yang patut kita lestarikan karena banyak hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil. Oke, mungkin itu adalah legenda yang ada di Gunung Ciremai. Selanjutnya kita membahas atau melipir ke mitos dan misteri yang ada di Gunung Ciremai. Banyak sekali mitos serta misteri yang ada di Gunung Ciremai, yaitu yang pertama adalah penampakan kakek berbaju putih. Menurut cerita yang ada, pada suatu hari terdapat kakek berbaju putih yang berada di Batu Lingga. Penampakan tersebut tidak hanya terjadi satu kali, misteri kemunculan kakek ini sering terjadi pada Batu Lingga yang dimana lokasi Batu Lingga tersebut sempat disinggahi oleh Sunan Gunung Jati. Yang kedua adalah air seni yang tidak boleh menyentuh bumi. Salah satu larangan yang ada di Gunung Ciremai ini adalah mengenai air seni yang tidak boleh menyentuh tanah. Konon kalau larangan tersebut dilanggar ataupun tidak dituruti akan menimbulkan masalah ataupun musibah kepada pelanggarnya. Tiga adalah sarang harimau bermata satu. Setelah hilang yang tidak tahu keberadaannya di mana, konon harimau bermata satu ini yang merupakan tunggangan sekaligus sekutu Nini Pelet ini tinggal di antara rimbunan ranting kering yang menyerupai gua yang ada di gunung tersebut. Yang keempat adalah suara gamelan yang sering terdengar dalam pendakian. Pada pendaki Gunung Ciremai ini sering diperdengarkan dengan suara gamelan yang melantun halus pada perjalanan mereka. Entah siapa yang memainkan alat musik tradisional ini, konon jika terdengar suara gamelan ini kalian harus tetap dalam jalur pendakian serta berpegangan tangan. Yang kelima adalah sosok jalak hitam serta tawon hitam yang muncul di pos pengalam. Mitos terakhir ini adalah adanya jalak hitam yang selalu datang bagaikan hewan penjemput di pos pengalam. Burung ini akan mengikuti pendaki dari pos pengalam hingga Seruni dan tawon hitam yang selalu mengganggu. Jadi itulah beberapa mitos yang ada di Gunung Ciremai. Oke, mungkin sekian cerita sejarah, legenda serta mitos yang ada di Gunung Ciremai. Baik akibat percaya atau tidaknya kalian mengenai Gunung Ciremai ini, semoga kalian dapat mengambil pelajaran serta hikmah yang
dari apa yang gue ceritakan tadi. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bercerita atau mendongeng merupakan budaya yang patut kita lestarikan karena dalam cerita rakyat tersebut terdapat pelajaran yang dapat kita ambil. Oke, bagi yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa untuk like serta komen dan aktifkan notifikasi pemberitahuan supaya mendapatkan notifikasi pemberitahuan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.